told you that I never would. Pengertian kata semantik. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani yaitu sema, yang artinya tanda atau lambang, namun dapat dikatakan juga sebagai sig. Semantik pertama kali digunakan oleh seorang filolog Prancis yang bernama Michael Brill pada tahun 1883. Kata semantik kemudian disepakati dengan istilah yang digunakan untuk bidang linguistik, yang mempelajari tentang tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Oleh karena itu, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa. Ada fonologi, gramatika, dan semantik menurut ilmuwan Chair 1994. Sejarah perkembangan semantik. Istilah semantik baru muncul pada tahun 1984 yang dikenal melalui American Philological Association atau Organisasi Filologi Amerika. Dalam sebuah artikel yang berjudul Reflected Meanings, A Point in Semantics, istilah semantik sendiri sudah ada sejak abad ke-17 bila dipertimbangkan melalui Pre-Semantics Philosophy. Sejarah semantik dapat dibaca dalam artikel An Account of the Word Semantics nomor 4 tahun 1948 halaman 78 sampai 79, dan Brill melalui artikelnya yang berjudul Lillois Intellectuals the Language mengungkapkan istilah semantik sebagai bidang baru dalam keilmuan. Di dalam bahasa Perancis, istilah sebagai ilmu murni historis atau historical semantics. Historical semantics ini cenderung mempelajari semantik yang berhubungan dengan unsur-unsur luar bahasa. Karya Brill ini berjudul Essay the Semantics Q pada akhir abad ke-19. Raisik pada tahun 1825 sebagai salah seorang ahli klasik mengungkapkan bahwa konsep baru tentang grammar atau tata bahasa meliputi 3 unsur utama, yakni etimologi, studi asal-usul kata sehubungan dengan perubahan bentuk maupun makna sintaksis, tata kalimat dalam semasiologi, dan ilmu tanda atau makna. Semasiologi merupakan ilmu pada tahun 1820 sampai 1925 itu belum disadari sebagai semantik. Istilah semasiologi sendiri adalah istilah yang dikemukakan oleh Raisik. Berdasarkan pemikiran Raisik tersebut, maka perkembangan semantik dapat dibagi dalam 3 masa pertumbuhan, yakni masa pertama meliputi setengah abad termasuk di dalamnya kegiatan Raisik, maka ini disebut sebagai underground period atau periode bawah tanah. Masa kedua yakni semantik sebagai ilmu historis, adanya pandangan historical semantics dengan munculnya karya klasik Brill yang pada tahun 1883. Masa ketiga yakni studi makna ditandai dengan munculnya karya filolog Swedia Gustav Stern pada tahun 1931 yang berjudul Meanings, The Change Meaning with Special Reference to the English Language. Stern melakukan kajian makna secara empiris. Hubungan semantik dengan ilmu linguistik. Pada tataran cabang ilmu linguistik, cabang ilmu tingkat pertama adalah fonologi. Fonologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa. Dalam ilmu fonologi, bunyi bahasa itu dapat membedakan makna. Contoh perbedaan bunyi bahasa yang membedakan makna yaitu kata apel yang bermakna buah dengan kata apel yang bermakna upacara. Kata perang yang bermakna pertempuran dengan kata perang yang bermakna merah, kecoklatan, atau kekuningan. Makna yang berhubungan dengan ilmu fonologi ini lebih kepada makna yang muncul karena perbedaan bunyi pada beberapa kata yang berbeda dan perbedaan satu huruf saja pada sebuah kata. Cabang ilmu linguistik setelah fonologi adalah morfologi. Morfologi merupakan ilmu yang mengkaji tentang morfem atau kata. Kata yang sudah ditetapkan artinya dalam kamus tentu berbeda dengan kata yang sudah ditambahkan kata lain di depannya. Sebagai contoh, perhatikan kata dasar dan rangkaian kata lain berikut. Kaki, kaki meja, kaki gunung. Dari ketiga contoh tersebut, contoh pertama dan kedua pasti kita ketahui maknanya meskipun membaca sepintas. Makna yang kita tangkap dari contoh kaki meja dan kaki gunung tentu berbeda dengan bentuk dasar kaki yang sudah memiliki arti tersendiri di dalam
kamus. Penambahan kata pada kata atau bentuk dasar dapat mempengaruhi makna dari bentuk dasar itu sendiri. Hubungan semantik dengan ilmu psikologi. Kita sudah ketahui bahwa ilmu psikologi itu merupakan ilmu yang mempelajari, yang menelaah, yang mengkaji tentang jiwa, atau bisa disebut dengan mempelajari kejiwaan seseorang, yang dimana dalam berkomunikasi menggunakan kalimat dengan orang lain, tentu kalimat yang dihasilkan oleh penulis atau pembaca bergantung pada suasana hati maupun keadaan jiwanya. Akan berbeda jika kalimat yang dihasilkan oleh orang yang sedang sedih dengan orang yang sedang bahagia, dan berbeda pula kalimat yang dihasilkan oleh orang yang terganggu jiwanya dengan orang yang sehat jiwanya. Dan makna yang dilahirkan bergantung pada keadaan jiwa orang yang mengucapkannya. Penting bagi psikolog untuk mengetahui keadaan jiwa dalam pemaknaan sebuah kalimat, karena psikologi itu mempelajari reaksi manusia, gejala jiwa, baik yang melewati kegiatan verbal maupun non-verbal. Hubungan semantik dengan ilmu logika. Dalam berbahasa, memang dituntut agar berbahasa yang logis atau masuk akal, sehingga dapat diterima apa yang ingin disampaikan. Bahasa ilmiah berbeda dengan bahasa sastra yang tidak menuntut harus selalu menggunakan bahasa yang bermakna logis, karena sastra itu pembahasan pikiran menuju alam imajinasi yang mampu menciptakan dunia baru yang berbeda dengan dunia nyata sebagaimana mestinya. Bahasa merupakan sarana berpikir logis, sehingga kehadiran makna menjadi hal yang sangat urgen di sana. Bahasa yang tidak logis seperti bahasa yang tidak memberikan keterukuran, pengalaman, nyata, dan bersifat kontradiksi tidak memenuhi bahasa keilmuan atau bahasa ilmiah yang menuntut kelogisan makna di dalamnya. Selanjutnya, hubungan semantik dengan ilmu filsafat. Dalam ilmu filsafat, bahasa memproduksi kalimat-kalimat untuk berkomunikasi dipertanyakan asal penamaannya. Filsuf memang orang yang sanggup mempertanyakan kebenaran sampai ke dasar-dasarnya. Tidak heran jika mereka memiliki pandangan luas dan tidak ingin dibatasi pemikirannya terhadap kebenaran sesuatu. Analisis yang sama terjadi pada kata-kata berikutnya yang intinya mempertanyakan asal dari kata tersebut dan mengapa digunakan kata itu untuk makna yang menunjukkan seperti ini. Dari mana dasarnya, mengapa demikian, dan sederetan pertanyaan mendasar yang susah untuk kita jelaskan. Pertanyaan-pertanyaan yang apabila ditanyakan kepada orang yang bukan ahli filsafat hanya bisa menjawab dengan kalimat karena memang sudah seperti itu sejak dulu. Analisis-analisis yang membutuhkan pemikiran kita sebagai orang yang awam ilmu filsafat. Hubungan semantik dengan ilmu politik. Ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari tentang seluk-beluk ketatanegaraan, baik mengenai sistem, dasar, maupun siasat negara. Contoh keterkaitan semantik dengan ilmu politik: pemerintah sedang berusaha menyesuaikan tarif BBM tahun ini. Jika tarif BBM naik, tahun ini dikhawatirkan masyarakat akan mengganggu ketertiban. Urutan kata menyesuaikan tarif pada contoh kalimat pertama digunakan untuk menggantikan urutan kata menaikkan harga karena pertimbangan politik. Sebenarnya, makna dari kedua urutan kata tersebut sama. Namun, digunakan urutan kata menyesuaikan tarif karena dirasa urutan kata tersebut lebih halus dan dapat diterima masyarakat dengan baik. Begitu pula urutan kata mengganggu ketertiban digunakan untuk menggantikan kata berontak. Hal yang sama terjadi pada urutan kata ini, yaitu digunakan karena lebih halus, sopan, berpendidikan, dan mudah diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, semantik dalam hal ini pemaknaan terhadap kata-kata yang dipilih oleh politikus sangat penting. Tidak heran jika politikus yang profesional itu sangat ahli dalam berbahasa dan biasanya bahasa mereka lebih halus sehingga sampai ke masyarakat dan menjadi mudah membujuk masyarakat jika terjadi sesuatu yang menyebabkan perdebatan.